lagi itu? Nikmat sehat, nikmat iman, dan berbagai macam nikmatnya. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ayo harus semangat, jangan udahlah. Siapa yang di sini bangun tidur baca doa tidur? Bagaimana doa bangun tidur? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak tunduk kamu. Tidak bisa maju ke depan. Ingat. Doa bangun tidur. Zaki kelas 6. Jadi baca doa bangun tidur. Yang keras. Hah? Lupa. Duduk. Lupa. Jadi doa bangun tidur gimana? Lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi. Duduk silakan. Terima kasih. Ini tulisannya Rasulullah pada hidupku. Tapi kenapa doa bangun tidur aja belum bisa? Hah? Gimana ceritanya? Ceritanya katanya suka main HP di rumah. Betul? Betul atau betul? Katanya Rasulullah teladan hidupku. Tapi doa bangun tidur aja belum bisa semua. PR. Maka kasih tugas. Ya. Lanjut. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam. Mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Rasulullah dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman. Oke. Siapa yang tahu di sini Nabi Muhammad akhir tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebelum kelahiran baginda Nabi, ada seorang raja yang bernama Raja Abraha. Dari mana Raja Abraha ini berasal? Habasya itu dulu di mana? Habasya itu adalah salah satu negeri yang ada di Yaman. Tahu Raja Abraha itu rajanya gede, besar. Dia adalah raja yang begitu dibilang kejam juga tidak, tapi masya Allah setiap ada agama selain daripada agama Kristen Katolik yang hidup maka akan dibasmi sama raja. Termasuk di Mekah al-Mekah. Kenapa Ka'bah ingin dihancurkan oleh Raja Abraha? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ajilah, kenapa? Enggak. Kenapa? Karena Abraha benci dengan Ka'bah. Tepuk tangan buat Anak. Ya, Raja Abraha itu gak suka sama Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu menjadi pusat daripada orang-orang yang ingin beribadah selalu tawaf di situ. Muter-muter berkeliling. Gak suka. Makanya Raja Abraha itu menghancurin Ka'bah. Gimana caranya Ka'bah bisa hancur? Akhirnya Raja Abraha datang, baru sampai perbatasan Mekah, beliau bermukim di situ. Tahu bermukim? Tinggal dia menginap di perbatasan Mekah dengan pasukannya. Kata Raja Abraha,
mengutus utusannya untuk memanggil pemuka dari pemuka di kota Mekah. Ketika sampai di Mekah, naik kuda, naik kuda sampai di pintu Mekah, kata orang Mekah, ada utusan Raja Abraham, ada utusan Raja Abraham, katanya. Datang sampai di depan Ka'bah, dia bilang, siapa di sini yang dituakan? Kata utusannya. Berdiri seorang berjubah putih, ya, dengan jenggot yang tebal, menghadap. Aku adalah orang yang dituakan di sini. Siapa beliau? Beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Abdul dipanggil, dibawa ke sana. Aku dipanggil sama Raja Abraham. Dengan gagahnya, beliau datang ke sana sendirian tanpa ditemani oleh pengawal seorang pun. Ke markas orang-orang yang ingin menunjukkan Ka'bah. Sampai di sana. Kamu ya orangnya, orang yang dituakan oleh orang-orang bukan katanya. Iya katanya. Saya. Tolibah nggak bisa duduk. Oke. Setelah itu, ya saya adalah orang yang dituakan oleh orang-orang Mekah. Kamu bilang sama penduduk Mekah, kosongkan Mekah sebelum saya hancurkan Ka'bah. Jangan sampai ada tersisa satu orang pun di kota Mekah. Aku tidak ingin membunuh seorang pun dari penduduk Mekah. Aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu apa yang dibilang Abdul Muthalib? Dia bilang apa? Silakan kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah tempat peribadatan kami yang menciptakannya adalah Allah dan Allah pula yang akan menjaganya. Maka teman-teman tahu, beliau balik ke Mekah, sampaikan semua, orang-orang Mekah pergi semua, tidak ada yang tertinggal. Hanya satu orang yang tertinggal berdua dengan kakeknya. Siapa itu? Abdul Muthalib dan Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ibunda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana, ketika ini diserang, hari waktu di mana Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha, Abdul Muthalib bilang, kakek Nabi Muhammad bilang, berdiri di hadapan Ka'bah dan berdoa di depan pintu Ka'bah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan Ka'bah ini, Engkaulah yang menjadikan tempat ini sebagai kiblat daripada agama Ibrahimiyah. Maka Engkau pula yang akan menjaga tempat ini. Teman-teman, halo, hai, halo. Beliau bilang apa? Ketika beliau setelah doa seperti itu, apa yang terjadi? Datang burung banyak sekali. Burung datang. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran aja. Kalau burungnya sedikit nggak apa-apa, 1-2. Tapi ini burungnya sampai menutupi awan yang silau seperti ini menjadi redup seperti ini. Ya, nggak kelihatan. Saking gelap jadi mendung. Ya, itulah. Saking banyaknya burung, ketika itu setelah Tawaf Bilal, pasukan Abraha sudah berada di perbatasan kota Mekah membawa gajah-gajah yang begitu besar yang menghancurkan Ka'bah. Baru beberapa langkah memasuki perbatasan kota Mekah, itu gajah-gajahnya sudah ketakutan. Gajah-gajahnya sudah ketakutan dan sudah pergi daripada kota Mekah. Kenapa? Kenapa takut? Siapa yang tahu? Kenapa? Karena bawa batu dari neraka. Jawabannya adalah kenapa takut? Karena gajah ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin berani gajah itu menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena gajah diciptakan oleh Allah. Mereka takut bukan karena burungnya, tapi karena takut kepada Allah. Burung datang, setelah burung datang dilempar ke gajah sama pasukan Abraha semua. Pakai apa? Batu apa namanya?
jatuh dari api ke neraka. Burung Ababil datang hancur semua. Kabur, udah habis selesai. Tidak lama, beberapa bulan setelah kejadian itu, datanglah detik-detik di mana kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari pertama menjelang 12 Rabiul Awal, Bapak pernah dengar ceritanya dari guru Bapak. Itu adalah hari-hari yang begitu bahagia bagi Siti Aminah. Siapa nama ibunya? Nama ayah baginda Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Nama kakeknya? Nama pamannya? Abu Thalib. Ya. Hari pertama hati begitu tenang, damai dan tentram kata Siti Aminah. Hari kedua, sampai ada seruan, wahai Aminah, engkau akan melahirkan anak daripada pimpinan seluruh manusia di seluruh alam. Ada lagi yang berkata bahwasanya, wahai Aminah, engkau akan melahirkan Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Nah, perkataan ini membuat apa? Membuat Siti Aminah menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Sampai di malam ke-11 atau malam ke-10, yang namanya Gunung Taif, ya, yang panas seperti itu menjadi tenang, menjadi rindang, menjadi tentram bagi Siti Aminah, bergembira menyambut apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di titik di mana ketika Siti Aminah tertidur, keluarlah cahaya daripada rumahnya, yaitu cahaya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-12 ketika Nabi Muhammad ingin dilahirkan. Halo, Albi bisa berdiri? Albi? Ya, malam ke-12 ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Siti Aminah itu sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Itu yang di dalam Sirah Nabawiyah seperti itu. Sampai di situ, tiba-tiba ketika beliau ingin melahirkan, tembok atau tiang pilar-pilar di rumah Siti Aminah itu seakan-akan pecah. Keluarlah dari situ 4 orang wanita yang begitu cantik, yang begitu wangi, yang begitu menawan dan mempesona. Mungkin kalau kita lihat, gak kerasa pisau itu bisa memotong jari kita ya, seperti Nabi Yusuf kan. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tuh gantengnya Masya Allah ya. Jalan aja Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf berjalan di depan orang-orang bangsawan, bayangkan, ada bagaimana Malakul Karim ini adalah seorang malaikat yang mulia. Ini bukanlah manusia, tapi inilah seorang malaikat. Gak kerasa yang pisau untuk memotong buah, beliau jadikan terpotong pula tangan jari-jarinya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Dan mungkin juga ketika keluar wanita 4 orang wanita yang dari tembok-tembok atau pilar-pilar itu semua terpesona. Yang terpesona dikisahkan di situ saking cantiknya Siti Aminah itu sampai tertegun melihatnya. Ada yang bilang ketika keluar, wahai Siti Aminah, aku datang ke sini untuk menemani engkau melahirkan Sayyidul Anbiya. Aku adalah istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Siapa istri Nabi Adam? Siapa? Siti Hawa. Kemudian wanita kedua bilang, sampai wahai Siti Aminah, aku adalah istri daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa istri Nabi Ibrahim? Siti Sarah atau Siti Hajar. Ya. Kemudian yang ketiga datang lagi. Wahai Siti Aminah, aku akan menemani persalinan engkau. Aku adalah Asiyah bin siapa? Asiyah namanya. Beliau adalah istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Kenapa bisa menemani? Karena beliau adalah wanita
yang selalu menjaga kehormatannya di depan raja yang paling zalim, yaitu adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Yang keempat, siapa yang tahu yang keempat? Hah? Ya, yang keempat adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Siapa namanya? Siti Maryam yang menemani kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, hai, tolong lihat sini. Tolong bang, ketika baginda Nabi lahir, ya, itu Abdul Muthalib melihat, beliau mengatakan ketika kelahiran baginda Nabi, begitu bercahayanya rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Siti Aminah itu begitu bercahaya terang benderang dari luar. Langit begitu jernih, bintang-bintang berberlapan. Di negeri jauh, di negeri Persia itu sekarang namanya Iran. Ya, di Iran itu dulu ada penyembah yang namanya penyembah api Majusi, ya. Itu apinya langsung hilang, redup, mati seketika. Yang katanya konon tidak pernah mati, tapi ketika baginda Nabi Muhammad lahir, api itu padam seketika. Kemudian ketika Nabi Muhammad lahir, yang namanya apa? Berhala-berhala yang dalam Ka'bah, yang dalam Ka'bah semuanya jatuh dengan seketika. Banyak sekali kejadian-kejadian istimewa ketika baginda Nabi Muhammad lahir. Bahkan seorang pendeta yang jauh di negeri Syam itu melihat daripada langit begitu terang, begitu indah. Ketika Nabi Muhammad lahir begitu terang, langit tidak mendung dan tidak begitu panas ketika itu, seperti malam Lailatul Qadar kemarin. Maka teman-teman, apa yang dirasakan oleh Siti Aminah ketika beliau melahirkan baginda Nabi Muhammad, sampai di mana titik datanglah seekor burung yang mulia berpusat-pusat daripada Siti Aminah. Nabi Muhammad kemudian lahir dalam keadaan sujud dengan membaca Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Sujud, lahir, kemudian berzikir kepada Allah. Itulah keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad. Ya, teman-teman, Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Berapa? 12 Rabiul. Oke, sekarang Bapak tanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang bisa depan sini, ya. Temani Bapak panas-panasan. Oke? Tadi sudah dijelaskan semua. Nabi lahir kenapa? Nabi lahir di mana? Kemudian ibunya siapa? Nama ayahnya siapa? Kakeknya siapa? Mamanya siapa? Siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Dafa kelas 4. Dafa al-Ais. Oke, Dafa. Nabi Muhammad lahir tahun apa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Allahumma sholli ala sayyidina. Alisa kelas 4 mana? Alisa kelas 4. Masuk enggak? Oh, masuk. Alisa, siapa yang menyerang kota Mekah? Abraham. Oke. Abraham. Ya, betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Nata nggak bisa diam. Nata nggak mau rapi. Nggak. Oke. Nata sini Nata. Sini. Panasnya. Kita lihat Nata. Nata mau konser kan? Iya, malah ini bisa nutupin juga tinggi lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya punya ini tenda, tapi untuk itu mah bisa. Serius? Serius. Pati Ya udah pasang di sini aja. Bisa. Khusus tenda. Tendanya doang. Siapa nama kakek Ya, beradik payung Muhammad? apa? Jadi segi 4. Segi 4. Tapi kalau ada acara kegiatan
siapa ngomong Yang ngasih Ada mobil SMS, air aja. Dia yang berdiri. Tenang aja. Ada yang WhatsApp dia yang berdiri. Siapa? Nggak ada yang ngasih WhatsApp, nggak boleh. Siapa yang ngasih WhatsApp? Oh, Panji. Oh, Aras. Aras. Siapa nama kakek baginda Nabi Muhammad? ayo jawab. Udah ngasih WhatsApp ke Evan, tapi nggak bisa juga. Abdul Nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, Talibah. Boleh. Rahmania. Bukan Rahmania. Kelas Udah 6 kali ya? ya. Rahmania. Siapa nama ayah dan ibu baginda Nabi? Hah? Ibunya? Siti Aminah. Oke. Terakhir, Bapak ingatkan, ini temanya adalah Rasulullah teladan hidupku katanya. Bapak mau tanya sama kamu atau kamu yang bertanya sama Bapak? Bapak itu sampai 3. Kalau mau tanya silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Bapak. Oke, kalau nggak ada Bapak yang tanya ya. Siap? Siap? Oke. Rasulullah adalah teladan hidupku. Pertanyaannya adalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa nih? Alvin. Alvin. Rasulullah adalah teladan hidup kita, ya kan? Pertanyaannya, sifat di antara sifat apa yang dimiliki oleh Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi? Ayo. Tahu? Nggak tahu? Hah? Apa? Berani. Oh, kurang tepat. Kalau apa aja boleh? Jujur. Kurang tepat. Apa? Sidik. Sidik. Sebelum baginda Nabi diutus menjadi Nabi, itu orang-orang Arab seperti apa ke baginda Nabi? Apa? Amanah. Nabi itu dapat dipercaya. Teman-teman, teman-teman, amanah itu dengan al-amin. Kalau al-amin itu apa artinya? Dapat dipercaya, ya. Kembalikan. Kalau kamu dapat dipercaya sama teman kamu, contoh gini, Razen dikasih apa? Razen dikasih tugas sama Aylan. Razen bilangin sama anak-anak, duduk yang rapi, sopan dan santun di kelas. Nanti bapak datang sudah rapi. Razen udah bilang sama teman-teman, duduk yang rapi. Kamu duduk yang rapi. Jangan jalan-jalan, kata Razen. Aylan tadi bilang di kelas sudah bersih, rapi dan bersih. Tapi ada salah satu temannya tidak mendengar. Siapa itu? Siapa itu? Nggak dengar dia. Apaan sih Razen? Bohong nih Razen. Masa Aylan juga gitu? Nah, ya. Razen itu sudah terbilang orang yang dipercaya. Kenapa? Karena Razen sudah menyampaikan amanah daripada Pak Hilal. Orang-orang harus percaya dong sama Razen karena Razen sudah sesuai dengan apa yang disampaikan sama Pak Hilal. Tapi orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Razen, namanya dia tidak amanah. Ya, nih sifat baginda Nabi salah satunya adalah amanah. Amanah itu apa? Alamin itu apa? Ya, Nabi itu orangnya lembut loh. Nabi itu orangnya lembut, baik, ya kan? Dulu bagian Nabi waktu dakwah itu, ya, waktu dakwah Nabi pernah dilempari sama tai onta ketika sholat di depan Ka'bah. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, sholat. Itu sama temennya dilempar sama orang-orang Arab, sama orang-orang kafir dilempar sama dia orang ditaruh di punggungnya. Tapi apa yang Nabi bilang? Nggak apa-apa, sabar. Ya, sama kayak kamu nih, bapak mau di depan, kamu di belakang baik, nggak apa-apa, sabar. Ya, kata ya. Duduk yang rapi bisa? Ya. Terus baginda Nabi
pernah suatu ketika ada kejadian. Beliau pada para sahabatnya pernah menyampaikan di antara yang terpenting dari sekian banyak amalan, beliau lewat satu tempat itu ada kuburan. Ya, ada kuburan. Setelah sampai di kuburan itu, Nabi bilang, ya Allah, lindungilah aku daripada hal tersebut. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau meminta perlindungan dari orang yang dalam kubur tersebut? Kemudian Rasulullah bilang, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya orang yang dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia ketika buang hajatnya tidak rapi, tidak bersih, dan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh aku. Maksudnya apa? Buang hajatnya itu berantakan. Ya. Sehingga apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hikmahnya apa? Teman-teman semua, teman-teman apa? Ya, nanti di sini. Ya, hikmahnya adalah pesan terakhir. Siapa di sini yang suka ke kamar mandi? Kalau mau buang air kecil ke kamar mandi kan? Nih, harus perhatikan. Seseorang itu ketika buang hajat, celananya, pakaiannya harus dijaga. Ya, jangan sampai ketika teman-teman buang hajat di belakang, ketika buang air kecil atau buang air besar, itu masih ada bekas nempel di celananya. Khawatirnya apa? Najis daripada air kecil yang keluar itu nempel di celana kamu, maka itu adalah salah satu asbab ya bahwasanya nanti nih sholat kamu gak sah di sisi Allah. Ya, ini apa? Caranya gimana? Digulung aja celananya. Ya, yang namanya laki-laki kemarin waktu bulan Ramadan Bapak belajar sama teman-teman, sama guru-guru semua. Di situ dibilang di antara cara atau adat ketika kita buang hajat adalah kita sebagai laki-laki ataupun perempuan sama harus jongkok buang hajatnya. Tidak boleh berdiri. Itu yang diajarkan. Ya, buat apa? Supaya daripada air seni kita tidak terpental kembali ke celana kita. Kamu tahu air keran kamu buka pernah? Airnya mencolok enggak? Kena celana enggak? Sama seperti air seni kan ketika keluar itu kalau kena tembok pasti mental. Bahaya lagi kalau kena celana. Ya. Jadi pesan Bapak untuk hari ini ya, pertama ini adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka kita selainnya yang berselawat semuanya harus bareng-bareng pada selawat. Yang kedua, jaga sikap kamu. Nah, jaga sikap tapi berdiri deh, jatuh. Ya, katanya jaga sikap, tapi bukan paregan begitu. Bagus nggak? Bagus nggak? Yang ketiga ya, yang ketiga adalah belajar ya, belajar punya sifat amanah ya, patonah, dapat dipercaya dan jujur sama temannya. Yang terakhir, jaga buang hadas kamu, jaga kebersihan kamu, jangan sampai kamu terkena daripada najis kamu sendiri. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.